Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, teman-teman Selasa Wage, kaitannya dengan tirakat apa yang harus saya lakukan ya, atau prihatin apa dalam hal apa ya. Namanya prihatin itu ya dalam segala aktivitas ya. Kalau Anda katakanlah prihatin ya, dalam hal makan saja ya, bisa Anda lakukan dengan puasa ya. Tapi ketika Anda prihatin ya teman-teman Selasa Wage dalam semua aktivitas ya semuanya gitu. Ya. Semuanya Anda ini hidup ya, mengkondisikan diri Anda dengan hidup sederhana. Nah, ketika Anda bisa melakukan itu, wah, hidup Anda akan penuh dengan kejayaan. Ya, apapun yang Anda inginkan itu pasti diwujudkan sama Tuhan. Ya. Dan Anda akan keramat, Anda akan sinengker gitu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin katakanlah dikabulkan hajat kita, maka kita harus prihatin. Ya prihatin ini sama saja dengan ngempet ya teman-teman ya. Sama saja dengan melakukan pengendalian diri. Ya. Sama saja dengan mengendalikan nafsu kita, ya. Mengendalikan kebutuhan kita, mengendalikan keinginan kita. Lah ketika itu bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, otomatis kan hemat gitu. Ya. Jadi logikanya seperti itu ya. Kita pakai logika. Kalau kita bisa mengendalikan keinginan kita, kalau kita bisa mengendalikan kebutuhan kita, pasti kita akan bisa hemat. Ya. Kebutuhan misalkan ya, Anda butuh makan ya. Anda biasa makan katakanlah 3 kali sehari. Anda kendalikan, Anda prihatin. Jadi 2 kali sehari. Nah, itu kan bentuk prihatin. Ya, itu kan bentuk prihatin. Artinya apa? Akan banyak uang yang tersisa. Akan banyak uang yang ibaratnya itu uang itu bisa Anda gunakan untuk kepentingan yang lain. Kepentingan yang lebih mendadak. Kepentingan yang lebih urgent untuk kehidupan Anda. Nah, coba bayangkan ketika itu Anda aplikasikan. Ketika itu bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Kira-kira Anda sukses enggak? Ya pasti sukses. Nah, kebanyakan dari kita itu kan seperti itu ya. Kita ini pinter ya. Pinter cari uang. Tapi kita tidak bisa mengelola gitu. Prihatin ini sama saja dengan mengelola gitu. Kalau kita dilihat dari sudut pandang pikiran ya, sama saja dengan mengelola. Bagaimana kita itu mengelola pengeluaran kita. Bagaimana kita ini bisa hidup sederhana dalam segala aktivitas. Mulai dari pakaian, mulai dari komunitas ya, prihatin ya. Biasanya Anda ini kumpul-kumpul nongkrong. Kumpul-kumpul nongkrong ini tidak jelas ya, ini kan mengeluarkan uang ya, mengeluarkan biaya. Anda lebih banyak diam di rumah. Ya, melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya positif. Bersih-bersih rumah, bisa Anda zikir, bisa Anda wirid. Loh itu kan itu juga prihatin ya. Kawancani nongkrong di mall ngopi, wes. Anda prihatin di rumah. Pengen ngopi ya. Misalkan Anda ini pengen beli kopi yang harganya mahal di hotel misalkan ya kan banyak loh kopi-kopi mahal itu. Warung kopi yang mahal. Wah, Anda buat kopi saja sendiri, minum di rumah. Itu juga salah satu juga prihatin. Ya. Ketika Anda bisa hidup prihatin seperti itu, ibaratnya itu apa ya? Anda itu mengendalikan gitu ya, mengendalikan diri, mengendalikan nafsu Anda setiap hari. Ketika Anda biasa melatih itu, maka saya yakin kontrol diri Anda itu akan sangat tinggi. Ketika kontrol diri Anda tinggi, ya otomatis apa yang Anda inginkan itu akan mudah untuk Anda capai. Loh iya teman-teman, akan mudah untuk Anda capai. Itulah prihatin itu seperti itu. Ya. Dalam segala aktivitas, dalam kendaraan misalkan. Anda punya uang 10 juta.
Ya, Anda punya uang 10 juta. Anda ingin beli kendaraan ya, katakanlah wah harus beli buat uang muka saja. Anda bisa melakukan wah beli yang second saja, yang murah-murah, lebih pada fungsinya. Bisa ndak ini berfungsi, ndak mogokan? Ya, beli bekas. Itu juga prihatin. Jadi prihatin ini bisa kita lakukan ya dalam hal apa saja gitu. Kalau dulu ya, mungkin orang memaknai prihatin ini harus hidup di gua gitu. Sekarang tidak. Justru ketika kita ini hidup di perkotaan ya, di masyarakat yang luas. Ketika kita ini bisa hidup prihatin, menjauhi kesenangan-kesenangan hidup. Ya. Bukan berarti sengsara loh ya, bukan. Menjauhi kesenangan-kesenangan hidup untuk mengendalikan nafsu Anda. Nah, maka saya yakin apapun yang Anda inginkan pasti akan mudah untuk Anda wujudkan. Itu dari dimensi logika, dari dimensi batin. Ya, Tuhan akan melindungi setiap langkah Anda. Akan muncul keramat. Ya. Orang yang laku prihatin itu keramatnya pasti ada. Sinengkernya pasti ada. Ya, kita tidak usah berharap sinengkernya, kita tidak usah berharap keramatnya. Sudah, yang penting apa? Yang penting apa? Hidup Anda ini bisa tercukupi gitu loh ya. Artinya akan dikabulkan semua gitu loh. Prihatin itu teman-teman. Ya memang mungkin ini di luar di luar ekspektasi Anda gitu ya. Masa sih gitu. Coba Anda lakukan ya. Anda tidak akan percaya ketika Anda ini belum membuktikan ya. Dan prihatin itu berat ya. Ya, tantangannya tidak hanya dari luar, tapi yang paling berat itu adalah nafsu, pengendalian diri Anda. Ketika Anda terbiasa prihatin, emosi Anda terkendali. Ketika emosi Anda terkendali, hidup Anda stabil. Ya, rumusnya di sana ya. Ya. Anda katakanlah mau makan ya, mau makan. Anda punya dompet Anda ada 100.000. Buat beli nasi padang, yo cukup lah. Tapi Anda memilih, wah ini ada nasi bungkusan 5.000. Cukuplah untuk mengganjal perut saya. Penting warung. Itu juga prihatin. Lebih prihatin lagi, wes engko mangan di omah. Ngempet beli air minum misalnya. Itu juga prihatin. Jadi prihatin ini soal pengendalian diri. Ya. Jadi tergantung apa yang mau Anda kendalikan. Apa yang mau Anda prihatin. Lah, kalau Anda bisa totalitas di dalam semua aktivitas kehidupan Anda bisa prihatin. Itu hasilnya akan sangat luar biasa. Ya, wirai, namanya wirai. Ya. Saya dulu ngaji itu sempat ya yang masih tertanam di dalam diri saya sampai detik ini. Itu adalah ketika seseorang ya, misalkan ya, ketika seseorang melihat makanan ya. Melihat makanan orang itu tidak mampu beli. Terus kita beli makanan itu, kita makan. Maka itu akan mengandung energi negatif di dalam tubuh kita. Iya teman-teman. Sampai sejauh itu ya. Sehingga akan berpengaruh terhadap kecerdasan kita. Berpengaruh terhadap kehidupan kita. Makanya usahakan masak sendiri. Ya. Dan hiduplah sederhana. Itu akan menguatkan jiwa Anda. Akan menguatkan sukma Anda. Akan menguatkan batin Anda. Dan hidup Anda pasti akan sukses dan berhasil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.